Pemirsa, pria warga Amerika Serikat membunuh mertuanya yang sedang memberi makan ternak di belakang rumah di Banjar, Jawa Barat. Sebelum melakukan pembunuhan, pekan lalu pelaku sempat merusak perabotan rumah mertuanya. Inilah Arthur Welhor, warga negara Amerika yang diamankan warga sesaat setelah membunuh mertuanya di Randegan, Banjar, Jawa Barat Minggu siang. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung diamankan warga dan selanjutnya diserahkan ke aparat kepolisian Mapolres Banjar. Halo guys, welcome back. Terima kasih yang sudah klik video ini. Seperti biasa di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe channel YouTube ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang sedang viral, berita-berita yang mengerikan, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini. Kalian pasti pernah dengar kasus bule Amerika yang membunuh ayah mertuanya. Bule ini menikah dengan anak korban yang bernama Siti Basiro karena dijodohkan. Kasus ini baru terjadi 1 bulan yang lalu guys. Pembunuhan ini sangat menghebohkan warga Banjar, Jawa Barat pada saat itu. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat bernama Arthur Welhor berumur 35 tahun tega menghabisi nyawa mertuanya di daerah Banjar, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023 lalu. Arthur tega membunuh mertuanya yang bernama Agus Sopiah dengan cara menggorok leher korban menggunakan senjata tajam. Pembunuhan tragis ini terjadi di halaman rumah milik korban di RT 5 RW 2 di daerah Randengan, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Pembunuhan itu dipicu karena masalah keluarga guys, masalah sepele sebenarnya. Pelaku sempat terlibat cekcok dengan sang istri sebelum menghabisi nyawa mertuanya. Lalu bagaimana awal mula Arthur datang ke Indonesia dan menikah dengan anak korban bernama Siti Basiro? So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Arthur datang ke Indonesia pada tahun 2021 lalu. Dia mengenal istrinya karena dijodohkan secara online. Aisyah mengatakan adiknya Nuraina sejak kuliah berteman di Facebook dengan Arthur ini guys. Si bule ini dia berteman udah lama. Hubungan Nuraina dengan Arthur masih terjalin sangat baik. Bahkan setelah Nuraina sudah menikah dan berkeluarga. Dari situlah Nuraina berinisiatif untuk menjodohkan Arthur dengan sang kakak Siti Basiro. Setelah dijodohkan, Siti Basiro dan Arthur mulai lancar nih dia chatting-chattingan kan. Komunikasi antara Arthur dan Siti Basiro pun terus berjalan secara online. Setelah beberapa lama menjalin komunikasi, Arthur mengutarakan keseriusannya untuk menikahi Siti Basiro. Arthur mengatakan keseriusannya kepada pihak keluarga karena si Arthur ini dijodohkan sama adiknya Basiro. Adiknya bilang nih sama nih bule kan, kalau kamu mau serius sama kakak saya, kamu harus masuk Islam dulu tapi, katanya gitu kan. Nah, singkat cerita, pada tahun 2021, Arthur datang nih ke Banjar dan menjadi mualaf, lalu menikahlah dengan Siti Basiro. Jadi setelah warga negara asing itu datang, tidak lama setelah itu mereka melangsungkan sebuah pernikahan. Kayak apa ya, buru-buru amat lu nikah neng, belum tahu latar belakangnya kayak gimana ya kan. Biasanya nih cewek kalau ngeliat bule rahimnya langsung anget, lu tau nggak? Makanya nih buat cewek-cewek ya, jangan sembarangan deh lu ya pada nikah. Kalau dapet laki-laki yang tepat ya alhamdulillah gitu kan ya. Kalau dapet yang kayak gini nih, kayak si bule ini, ya Allah amit-amit gitu. Seumur hidup itu terlalu lama guys untuk orang yang tidak tepat. Aisyah mengaku tidak tahu tempat tinggal Arthur sebelum menikah dengan Siti Basiro ya kan. Tempat tinggalnya aja itu keluarganya belum pada tahu, tapi mau ngejodohin kakaknya sama ini bule. Bagaimana ceritanya coba itu ya kan? Kalau datangnya dari mana saya kurang tahu, tapi menikahnya di sini dan sudah tercatat di KUA, kata si Aisyah, kakaknya Siti Basiro. Setelah menikah dengan Siti Basiro, Arthur ini masih warga negara Amerika Serikat guys, belum pindah data gitu loh, dan memilih tinggal di Banjar. Dan adiknya Siti Basiro juga pernah nanya nih sama nih bule, kok kamu betah sih tinggal di sini sampai beli rumah, beli tanah, katanya gitu kan. Terus si bule ini jawab, katanya I like it here, kota Banjar ini cukup buat saya.
saya, tidak kegedean dan tidak kekecilan. Apa yang saya perlukan itu di mana, saya tahu harus nyari di mana dan datangnya kemana. Intinya betah di sini di kota Banjar, dia bilang ya kan. Betah-betah tapi lu melakukan aksi pembunuhan tuh kayak mana sih lu, Arthur? Siti Basiro dan keluarga tidak menolak keberadaan Arthur dan menerimanya untuk tinggal di Banjar. Ya diterima karena tidak ada tanda-tanda mencurigakan, guys. Ternyata yang membagongkannya lagi, sebelum melakukan pembunuhan terhadap ayah mertuanya, Arthur punya sejumlah catatan kriminal. Lu bayangin kayak mana tuh? Kan sampai dia nggak tahu gitu, sampai keluarganya si Siti Basiro ini nggak tahu kalau ternyata ini di Amerika ini si bule ini punya masalah juga, guys. Pada tahun 2015 lalu, saat Arthur berusia 26 tahun, dia pernah melakukan percobaan pembunuhan. Dia melukai seorang pria dan wanita di lingkungan Silver, San Francisco, Amerika Serikat. Dia melukai pria dan wanita itu dengan pedang. Arthur kemudian ditangkap atas 2 tuduhan percobaan pembunuhan, kata juru bicara kepolisian San Francisco. Percobaan pembunuhan yang dilakukan Arthur itu terjadi pada hari Jumat sekitar jam 12 malam waktu setempat. Saat itu Arthur sempat berdebat dengan seorang pria dan wanita di Jalan Elmira dekat jembatan layang Interstate Highway 280. Dirinya diduga mengeluarkan pedang dan menebas kepala para korban yang berusia 50 tahun. Korban pria mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan bahunya. Sementara korban perempuan mengalami luka robekan di kedua tangannya. Petugas kepolisian merespon kejadian tersebut dan menangkap Arthur. Sementara itu, Arthur mengaku pernah terlibat tindak pidana sebelumnya. Kemudian saat di Banjar sebelum membunuh ayah mertuanya ini, ternyata si bule sempat dilaporkan oleh korban ke polisi, guys. Arthur dilaporkan atas kasus perusakan. Arthur 3 kali melakukan perusakan di rumah mertuanya itu. Dia pernah merusak tungku dapur, guys. Lu bayangin tungku dapur dirusakin. Tidak hanya itu, ini bule juga pernah disebut merusak kolam ikan di belakang rumah korban. Lu bayangin kolam ikan aja dirusak, ya nggak salah apa-apa. Diem aja tuh kolam ikan dirusakin. Setelah perusakan itu, bininya Arthur ini mengirim sejumlah uang kepada ibu kandungnya. Tapi istrinya di sini juga salah, guys. Dia ini transfer duit ke ibunya, nggak bilang dulu sama lakinya. Makanya itu laki marah banget. Sangkanya bapak mertuanya ini yang minta duit sama istrinya itu. Uang tersebut dipakai untuk perbaikan rumah korban yang telah dirusak oleh si Arthur ini. Si bule yang mengetahui itu kembali emosi dan mendatangi rumah mertuanya sembari membawa palu besar. Perusakan pun kembali dilakukan oleh Arthur. Saat itu tindakan Arthur dilaporkan ke polisi, namun tidak dilakukan penahanan pada saat itu, guys. Setelah lapor ke polisi, ya keluarga Basiro berharap Arthur diamankan langsung, guys. Ketika tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, hal yang tidak diinginkan itu terjadi kembali. Dari berita yang beredar, pembunuhan yang dilakukan bule Arthur ini kepada mertuanya bermula saat dia cekcok dengan istrinya. Pada tanggal 12 September lalu, bule ini melakukan aksi pengerusakan terhadap 2 unit kendaraan roda 2 milik mertuanya dengan cara memasukkannya ke dalam kolam ikan. Hal itu dilakukan karena merasa kecewa terhadap korban atas usaha ternak dan pertanian yang dirintis bersamanya. Merasa tidak enak atas kejadian itu, istri pelaku alias anak korban yang bernama Siti Basiro akhirnya mengirim uang ganti rugi kepada ibunya sebesar 5 juta rupiah secara diam-diam. Namun hal itu diketahui suaminya dan kembali memicu amarahnya. Lalu pada tanggal 16 September tahun 2023, Arthur kembali melakukan aksi pengerusakan di rumah korban menggunakan palu besar sampai perabotan kediaman mertuanya sampai rusak-rusak semua, guys. Arthur sama mertuanya ini sempat damai dan mediasi, guys, tapi tidak tahu apa yang merasukinya lagi. Peristiwa itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Banjar dan tengah dalam tahapan penyelidikan pada saat itu. Namun melalui pemerintahan Desa Raharja dan Babinsa di wilayah itu, persoalan cekcok antara menantu dengan mertua ini dapat dimediasi secara baik-baik. Pelaku kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan dikabarkan pelaku dan korban sempat refreshing bersama keluarga agar Arthur tidak marah lagi. Kayak ngalamin anak kecil tingkahnya ya, Wak.
Pada hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023, pelaku kembali datang ke rumah mertuanya dan melakukan aksi menusuk dan menggorok leher mertuanya menggunakan senjata tajam diduga samurai. Bule itu nekat membunuh mertuanya dengan sadis saat korban sedang memberi makan hewan ternak di belakang rumahnya di RT 2 RW 5 Desa Raharja, Kota Banjar sekitar jam 10.30 pagi. Jadi, berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku, kronologi pembunuhan ini memang bermula setelah pelaku dan istrinya ini cekcok masalah rumah tangganya. Karena pusing nih bininya, kan debat mulu nggak ada kelar-kelarnya. Pergilah nih istrinya ini nggak tahu kemana Dani, yang pasti bukan ke rumah mertuanya. Nah, si bule ini pikir istrinya ke rumah orang tuanya, terus datang deh tuh si Arthur kucuk-kucuk datang ke rumah korban. Namun saat dilihat ke rumah mertuanya, di sana tidak ada istrinya, yang ada hanya ayah mertuanya. Dan disitulah langsung tersangka melakukan penusukan beberapa kali di bagian leher korban dan akhirnya korban meninggal dunia. Sementara itu, Kepala Desa Raharja Yayat Ruhia menyampaikan belum diketahui penyebab pasti pelaku menusuk korban itu apa. Namun menurut informasi dari warga, terjadi karena ada kesalahpahaman terkait usaha yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut dan ayah mertuanya ini. Sidik Nur Abidin, tetangga dari korban, menjelaskan warga negara asing tersebut tiba-tiba datang ke rumah mertuanya pakai mobil, kemudian saat melihat mertuanya langsung melakukan penusukan. Warga sempat memukul punggung pelaku menggunakan gantar. Gantar itu semacam tongkat panjang, guys. Warga sempat memukul punggung pelaku untuk menghentikan aksinya. Pelaku kemudian pulang ke rumahnya dan lo tahu dia menggorok leher mertuanya memakai pisau belati. Abis membunuh mertuanya, terus dia pulang nih ke rumahnya, dia mandi. Pas keluar rumah dia udah pakai pakaian yang rapi. Setelah kejadian tersebut, warga negara asing asal Amerika itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polresta Banjar. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan pelaku, sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banjar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil interogasi sementara yang dilakukan polisi kepada pelaku, Arthur melakukan aksinya karena merasa korban menghalangi hubungannya dengan sang istri. Atas perbuatannya, tersangka Arthur dijerat pasal berlapis, pembunuhan dan tentang perusakan karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video-video gue lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Bantu juga untuk komen dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.